Baiklah, teman-teman semua, kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 dan nanti yang terakhir yang ke-14. Ya. Merupakan bedah buku, juga merupakan pelajaran. Saya yakin masih banyak teman-teman pelaut yang kurang membaca referensi buku-buku yang standar, yang dari AIMO. Tentu banyak manfaatnya setelah membaca buku ini ya. Mari teman-teman kita buka bedah buku yang masih buku pertama, tetapi pertemuan yang ke-13. Semangat pagi teman-teman semua, teman-teman yang seprofesi maritim di kapal, di laut, di darat, di kantor, ya, di diklat. Tentu saya nggak bisa mengatakan satu persatu. Yang sangat kami banggakan sesuai SOLAS yang sangat menjadi kebanggaan kita itu sumber regulasi, salah satu sumber ya regulasi atau peraturan yang mengikat untuk semua kapal yang standar SOLAS. Juga STCW amandemen 2010 itu juga mengikat manusianya, SDM-nya pelaut seluruh dunia mempunyai standar yang sama. Kalau SOLAS itu semua kapal performanya ya, kondisinya itu mempunyai standar yang sama. Dan yang ketiga ini kami cantumkan kemarin tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008. Nah ini sangat penting sekali karena kita harus bangga dengan undang-undang ini tentang pelayaran ya. Jadi undang-undang yang pertama tahun 92 nomor 21. Nah, sekarang undang-undang yang sangat teliti dan sangat karena 2 kali lipat tebalnya ya. Saya punya juga undang-undang nomor 21 tahun 92 dan ini tahun undang-undang nomor 17 tahun 2008 ini sangat sangat lengkap ya kalau dibandingkan yang 21. Tetapi pelaksananya, nah ini tanda tanya besar. Mungkin enggak lebih dari 70% dari undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik. Masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak kekurangannya. Ini yang menjadi dasar kita. Baiklah, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera, mohon izin ya. Saya memperkenalkan diri sebagai perwira pelayan niaga, panggilan sebagai marine spesialis, juga panggilan sebagai dosen pelayaran, juga sebagai marine surveyor, dan penulis buku ajar maritim Indonesia. Yang kami ambil tentunya pertama dari buku standar AIMO. Ya. Tidak bisa lepas dari AIMO ketika kita bicara kapal dan regulasinya, bicara tentang manusianya dan regulasinya harus mengacu kepada AIMO. Ya. Hak cipta dilindungi, ya, seperti ini, Undang-Undang Nomor 28 2014 itu melindungi hak cipta. Tentu kita juga bicara kapal dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Jadi teman-teman para top manajemen di kapal, ya, nakoda, KKM, kapten, bahkan sampai ke pelayan, ya, sampai jabatan paling bawah. Ya, ini kalau bicara kapal, ya sebaiknya juga berlandaskan undang-undang. Terlebih teman-teman pejabat yang di kantor ya, pejabat tinggi, menengah maupun rendah, kalau bicara kapal harus tahu undang-undangnya dulu ya. Nggak boleh sembarangan asumsi dan sebagainya. Harus tahu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Setidak-tidaknya itulah. Kemudian turunannya ada peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 dan peraturan pemerintah yang lain, Kepres, Inpres, Kepmen, sampai keputusan Dirjen.
Nah, cukup padat. Menurut pengamatan kami banyak yang pintar mengenal, menghafal isi dari undang-undang, dari PP, dari Kepres dan sebagainya. Tapi dalam pelaksanaan di kapal tidak sepenuhnya. Bahkan kalau saya boleh bilang ya mungkin baru tidak lebih 70%. 70% dari isi undang-undang diterapkan. Bahkan ada yang kurang dari 50%. Ini bisa dibuktikan, tentu tidak semuanya ya, ada yang memenuhi syarat, ada yang tidak. Inilah gunanya masing-masing punya pedoman undang-undang yang sama, sehingga satu persepsi, baik yang di kapal maupun yang di darat. Ini kita bisa melihat isi dari tragedi tenggelamnya kapal penumpang. Kita bisa melihat kebijaksanaan keamanan maritim. Kalau kemarin 12 tentang apa Titanic ya, ini juga kita lihat tentang keamanannya juga ya. Ini cukup seru ya, cukup hangat. Tentu satu persepsi dulu pikiran kita tentang keamanan maritim ya, International Seaport Facility Security Code. Ya, sebagai informasi saya sebagai auditor ISPS Code dengan 6 sertifikat ya dari SAT, SDSD, SO, PFSO, CSO dan auditor ISPS sertifikat. Ya, saya berusaha untuk sedikit yang waktu yang singkat ini untuk menjelaskan kode dan rekomendasi internasional kewajiban pemerintah sebagai regulator ini sangat penting ya. Yang disebut regulator itu harus mengenal ya 90% paling tidak dan melaksanakannya minimum 70%. Ya kalau kurang pelaksanaannya ya bohong ya, mungkin hafalan aja itu. Kewajiban keamanan awak kapal ya. Awak kapal menjadi objeknya, tapi juga harus dilengkapi dengan regulasi-regulasinya. Kewajiban pemilik ya perusahaan pelayaran. Jadi tidak semata-mata perusahaan pelayaran karena bisa membeli kapal dengan orientasi bisnis, orientasi profit oriented, ya, tapi kepemilikan merupakan hal yang penting karena tanpa merasa itu kepeduliannya terhadap kapal sangat kurang. Ya. Jadi ini kembali ilmu yang saya dapat juga dari 3 alma mater ini, dari Akpelni, dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dan dari BP3IP Jakarta. Tentu ada penambahan-penambahan lain, tapi dasarnya, basicnya adalah dari ketiga alma mater ini. International Ship and Port Facility Security Code, singkat ISPS Code ya. Dan ini di bawah Direktorat KPLP, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Jadi kita nggak karena saya berusaha untuk menjelaskan sebagai auditor. Setiap tahun 2 kali kami audit offshore. Jadi selama 16 tahun ya kira-kira 30 kali saya. Oh enggak, mulainya tahun 2004 ya. Jadi ada 14 tahun bicara tentang ISPS. Ini salah satu ya, dimulai dari sejarah tragedi MT Limbek yang diledakkan oleh serangan sekelompok teroris pada tanggal 6 Oktober 2002 yang memaksa IMO bersidang, sekali lagi yang memaksa IMO bersidang pada tanggal 1 sampai 6 Desember. Jadi selama 6 hari di London. Jadi waktunya hanya 2 bulan ya, setelah kejadian 2 bulan kemudian IMO bersidang di London pada Desember yang menghasilkan Convention International Ship and Port Facility Security Code atau ISPS Code dan mengangkat kembali Convention United Nations Convention on the Law of Sea ya, UNCLOS 82. Nah, itu artinya dari United Nations, dari PBB diangkat kembali, kemudian secara khusus
dijadikan ISPS code. Ini sangat penting buat teman-teman perwira-perwira di kapal ya, baik nautika maupun teknika, juga semua kru ya. Kru itu termasuk nakoda ya. Kalau ABK tidak termasuk nakoda, kalau kru termasuk nakoda karena semuanya tidak terkecuali SDM pelaut harus mempunyai security awareness training atau SAT. Mari kita lihat berikutnya. Nih, ya UNCLOS ini pasal 11 yang dari PBB tadi, pembajakan di laut terdiri dari salah satu tindakan berikut ya. Tiap tindakan pirasi consists of any of the following acts. Ya, ini tamat di atas. Setiap tindakan keresahan atau penahanan yang tidak sah atau setiap tindakan yang memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat terbang swasta ditujukan. Nah ini ya, itu yang berdasarkan UNCLOS ya. Nanti SPS juga ada sendiri. Mari kita lihat. Nah, bisa baca sendiri ya. Satu, di laut lepas terhadap kapal. Dua, di kapal. Pesawat terbang juga termasuk. Itu dasar UNCLOS ya. Kalau SPS khusus di pelabuhan dan di kapalnya. Kapal penumpang ini AIMO dokumen ya, ini bukan dari saya kurang jelas ini apa nama kapalnya agak samar-samar. Lebih baik detik ini nggak disebutkan. Kalau kapal penumpang itu kru kapal nggak tahu penumpang-penumpang yang naik ya, backgroundnya dan latar belakangnya tidak tahu. Kalau mereka ada satu dua orang yang membuat sabotase, pasti bisa dengan mudah. Itulah cikal bakalnya. Apalagi dulu hanya kardus saja, bukan diperiksa sedetail mungkin ya kalau membawa barang-barang yang berbahaya. Nah, sekarang nggak bisa periksa betul ya. Kapal penumpang seperti ini juga AIMO dokumen. Bapak bisa bayangkan ini seperti yang tragedi besar adalah Tampo Mas 2. Seperti ini risikonya. Tetapi teroris tidak melihat risiko, asal niat politiknya atau niat tujuannya tercapai sudah senang sekali. Jadi sampai sekarang namanya teroris tetap ada. Karena adalah kelompok-kelompok radikal yang tidak bisa dikendalikan. Baik itu merupakan satu kelompok, merupakan satu negara, merupakan satu ya hal yang susah ditebak. Karena filosofinya juga berbeda, ideologinya juga berbeda. Kalau mengataskan nama, suku, bangsa, negara, agama, dan lain-lain itu, saya yakin itu tidak dibenarkan. Karena secara umum negara tidak ingin adanya teroris ya. Ini seperti ini apa yang menjadi korban, coba. Paling enggak ini kapal ini ada 1.000 penumpang yang menjadi korban ledakan karena semuanya akan merembet. Namanya kebakaran itu wah cukuplah Tampo Mas 2 yang menjadi korban paling banyak di dunia ini ya. Sudah terbakar ya, kemudian mati sekali, kemudian nggak ada makanan, ya setengah mati lagi, nggak ada minuman kedua, dan ketiga adalah tenggelam airnya. Ini yang saya cukup memprihatinkan, yang pertemuan ke-12 sudah saya sampaikan ya. Kita lanjut. Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam mengoperasikan kapal, tentuan kita semua ini yang masuk dari UNCLOS ya, dari PBB. United Nations. Saya akan ambil lagi yang khusus ISPS. Ya, pola ancaman keamanan terkini itu antara lain yang didata kapal-kapal yang menjadi korban kriminal aktivitas, Santa Maria tahun 61 ya, Anso Tigui tahun 63. Ini data-data
Columbia Eagle 70, terus meningkat. Achille Lauro, ya ini juga Pan Am Flight 103 tahun 88, The World Trade Center terus meningkat. Tiap tahun ada itu ya. Kemudian MT Petro Ranger di hijack ya. Alanda Rainbow juga hijacking juga. USS Cole ini mulai merah ini saya kasih tanda merah kapal perang Amerika pun juga kena bom attack coba. Ini ya kalau perang ya itu urusan apa memang siap perang ya. Tetapi tetap keadaan yang apa mendadak gitu masih membuat kesibukan. MV Inabukwa ya Jepang tahun 2001 juga dibajak. Kemudian yang cukup menggemparkan dunia adalah WTC World Trade Center dan Pentagon. Itu teroris yang terbesar ya. Pada saat itu tahun 2001 bulan 11 bulan 9. Ini diperingati setiap tahun karena korbannya juga cukup banyak ya. Saya nggak berani mengatakan pasti lebih dari 5.000 ya, 8.000 tahun. MT motor tanker Hanwei ya tahun 2002. Ini masih dalam waktu dekat ternyata teroris semakin melonjak ini. Ya. Jadi hijack juga dibajak. Kemudian yang lebih keras lagi MT Limburg ya, diledakkan. Kapal tanker saya sendiri hidupnya di tanker ya 26 tahun saya di tanker nggak ada punya pikiran apa-apa. Jadi kalau terjadi ledakan ya dan jadi sasaran apa teroris itu sangat amat kelewatan ya. Ya saya nggak mengatakan terlalu jauh, tapi biarlah semua dunia menilai. Kemudian ada VLCC Arab Saudi ya. Ini terakhir 2008, tapi sampai 2002 ini adalah masalah besar. Ternyata setelah itu juga tabut Malaysia yang krunya seluruhnya orang Indonesia dibajak. Nanti ada yang tinggal di bawah tentang Sinar Kudus ya. Kapal kargo yang dibajak di Afrika juga. Perlindungan kapal terhadap teroris ini ada lambang AIMO, berarti ini dokumentasi punya AIMO. Ya, bukan saya yang tapi saya tiap tahun malah enggak bisa 2 kali atau 4 kali ya. 2 offshore itu menjadi tugas tanggung jawab saya untuk menjelaskan ISPS ini. Di Bangka Marine Terminal itu setiap tahun 2 kali minimal, dan di Piaka di Sulawesi sana ada offshore juga. Pasti saya memberikan presentasi ini. Ya, perlindungan terhadap kapal pertama adalah teroris ya. Yang kedua bajak laut, yang ketiga perompak atau robber ya. Dan keempat pencurian. Ya, ternyata ada tingkatan-tingkatan. Nah, kita akan melihat tingkatan ini operasi dan kondisi kapal serta pelabuhan. Jadi tidak bisa lepas dari pelabuhan mana berangkat, pelabuhan tiba juga itu dikontrol oleh ISPS Code. Ya. Tahun 2000 ini satu dokumen dari AIMO resmi, ya. Jadi angkanya pun nggak ada yang saya rubah. 471 insiden yang terjadi tahun 2000 seluruh dunia ini ya, itu yang terdaftar. 172 kru member meninggal. Coba kru salah apa ya? Kita bekerja meninggalkan keluarga jauh-jauh, ada yang sebulan, 2 bulan, dan setahun, 2 tahun. Kalau waktu itu masih ada yang 2 tahun nggak pulang ya. Tetapi juga menjadi sasaran empuk oleh orang yang disebut teroris atau pengecut ya. Kita nggak punya senjata. Tidak ada yang berangkat membawa parang, bawa pedang, nggak ada ya. Kemudian tahun berikutnya juga
terjadi 370 insiden. Ini sangat aib, ya. Ini kita bisa melihat berapa banyak korban, korban kru, korban kapal hilang, ya. Ada hilang juga, ya. Berarti di kapalnya sendiri dibajak. Kapal tanker 90.000, ya. Ya, pada waktu tahun 2004 kita menggunakan kapal ini sebagai floating storage uploading di offshore yang ada di Bangka dengan 90.000 ton. Ini sudah terkena peraturan ISPS Code. Saya bangga, ini adalah ISPS Code pertama di Indonesia, ya, yang berhasil mendapatkan sertifikat ISPS Code pertama di Indonesia adalah kami yang berada di Bangka Marine Terminal, kapalnya ini. Dan ini menerima oil bath dari Tengguleng, ya, di daerah Palembang sana. Kemudian setelah ditampung baru diekspor. Jadi ini langsung tahun 2004 awal kami persiapkan untuk mendapatkan sertifikat ISPS Code pertama di Indonesia. Dan ini menjadi contoh berikutnya, ya. Kapal ini nama aslinya Astro Pegasus, kemudian diganti nama Laksmati. Itu ini dari keluarga Pak Arifin Panigoro, ya, memberi nama, mengabadikan nama keluarganya. Nah, kalau ini dokumen IMO, ya. Jadi MT Limbek tadi, ya, tanker yang kira-kira sama dengan tadi diledakkan. Nah, apa yang menjadi pemikiran saudara-saudara dan teman-teman semua, kalau ada kapal tanker yang tidak bersalah apa-apa diledakkan. Entah apa yang dicari, ya. Ya, diharapkan teman-teman semua sikapi, mewaspadai adanya teroris. Jadi kalau ada pemeriksaan, ya patuhilah semua orang. Kalau ada di antara teman yang sudah terlibat, ya sebaiknya ya meletakkan jabatan, meletakkan hal-hal yang negatif itu kembali ke jalan yang benar, ya. Karena ini akan membawa korban yang tidak terhingga. Apalagi kalau pencemaran dengan kapal yang sebesar ini, ya pencemaran itu nggak bisa diatasi oleh 1-2 orang, satu perusahaan atau 2 perusahaan. Ini melibatkan seluruh komponen, ya. Nah, kemudian manusianya. Jadi yang pasti sangat negatif kejadian ini, ya. MT Limbek ini yang membuat IMO bersidang. Ini kejadian Oktober tahun 2002, IMO langsung bersidang awal Desember dan menghasilkan ISPS Code. Saya lupa, ya, sertifikat saya mesti tampil di sini sebagai company security officer. Ya, sudah terlanjur. Baik, ya. Ini IMO bersidang bulan Desember. Ini suasana IMO. Ya, jadi cukup memprihatinkan, serius, ya, dan harus menghasilkan satu konvensi. Ya. Jadi kalau sudah sedang pleno ini harus mendapatkan satu konvensi yang dipatuhi oleh semua negara. Ship Security Officer, ya. Ini yang pertama kali muncul, kalau sekarang sampai anak buah pun harus punya sertifikat. Ship Security adalah seorang perwira keamanan, di setiap kapal harus ada. Awalnya hanya satu perwira nautika atau perwira dek. Tapi dengan meningkatnya kondisi keamanan, semua perwira harus punya SSO. Ya, baik perwira mesin, perwira dek, harus punya. Meningkat lagi tahun 2010, seluruh perwira dan seluruh anak buah kapal, seluruh kru, karena termasuk nakoda, harus punya sertifikat tentang ISPS Code. Ya, kalau untuk anak buah
Itu yang disebut security awareness training dan security design, ya, and design and duty, ya. Artinya tanggung jawabnya dan duty, ya. Tanggung jawabnya maksudnya tanggung jawab di bidang security untuk di kapal masing-masing. Nah, kemudian untuk perwira harus SSO. Kita akan lanjut lagi kalau untuk di offshore atau di pelabuhan-pelabuhan yang terkena ISPS, jadi berarti berhubungan dengan ekspor impor, itu harus ada PFSO, Port Facility Security Officer. Ya. Di kapal itu harus lengkap. Tidak ada seorang pun yang nggak punya sertifikat ISPS. Kemudian yang di kantor, paling nggak ada satu, TSO, Company Security Officer. Ini yang mengatur, yang menerima laporan. Apabila terjadi hal yang tidak aman, itu lapor ke direktur utama, bahkan sampai ke tingkat kepolisian dan Ankam, ya. Tapi saya jelaskan hanya ruang lingkup yang ada di pelajaran ini saja. Inilah bab 14 ISPS Code dan seterusnya, menjaga, tujuannya adalah menjaga dan menguasai pelaksanaan rencana keamanan, mengetahui risiko keamanan, ya, lakukan, jamin semua tugas-tugas yang sangat penting, lompati aja. Kemudian yang tadi sudah dijelaskan, pencuri, perampok, bajak laut, teroris. Memang yang ringan-ringan pencuri. Hampir tiap pelabuhan kalau pencuri ada aja. Ya. Tapi sifatnya individu, pribadi, mungkin mencuri pakaian, mencuri makanan, itu udah dari dulu ada, ya. Meningkat lagi kalau kondisi rakyat ya cukup berat, mungkin meningkat menjadi perampok. Perampok itu juga berbahaya juga, ya. Karena yang dirampok kita tak berdaya, orang kapal itu nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dirampok ya nggak apa-apa, asal jangan melukai pelaut. Ya mungkin di antara teman-teman di sini ada didengar yang namanya, mudah-mudahan sih enggak, ya. Saya salah terga, perampok jangan sampai menyakiti lautnya, ya. Saya juga sebagai pelaut pasti akan nggak berani lawan, yang pasti nggak berani lawan, ya. Pernah terjadi itu perampokan, tapi jarak jauh, ya. Diusahakan yang namanya perampok jangan menyakiti para pelaut yang meninggalkan keluarga. Anda juga punya keluarga, ya. Bajak laut, ya. Ini lebih keren lagi, dia memiliki modal kapal. Ada yang kapal besar maupun kapal kecil, dan terjadi kita pun orang kapal nggak usah melawan, karena mereka udah punya senjata lengkap. Jadi kalau berhadapan dengan bajak laut, ISPS yang harus memberitahu secepatnya ke radio pantai atau ke perusahaan supaya kondisi kapal kita dalam keadaan bahaya. Kemudian teroris. Teroris ini sudah pernah lihat semua teman-teman, ya. Teroris ini susah ditebak. Ya, dia nggak segan-segan membunuh orang, tidak segan-segan minta tebusan yang sangat besar, tidak segan-segan untuk meledakkan kapal, dan sudah terbukti. Jadi ini selintas satu bab. Jadi kalau saya tampilkan seluruhnya sampai 1,5 jam saya pidato tentang ini saja. Baik teman-teman, kita melihat apa ini jadi. Ya. Yang terjadi adalah kapal perang Amerika, USS Cole, ya, dibom. Nah, korbannya di sini nggak disebutkan, ya, ada 50 kru yang meninggal jebol ini, ya. Jadi kita
nggak boleh sombong, walaupun kapal perang Amerika yang jaga ketat pun bisa ketolongan. Ini kalau udah tembus begini, kalau kena kamar mesin kapal tenggelam. Tapi kalau masih di depan ini ke belakang sedikit ya kamar mesin. Ya kira-kira 3 meter 5 meter kena kamar mesin, kapal itu langsung nungging dan tenggelam. Ya. Tapi ini masih kena ruangan, bukan kamar mesin. Itu belum tentu orang mesin tahu der, tenggelam dan seterusnya. Ya, tembus ini kapal USS Cole ya. Oktober 2000. Rupanya tahun 2000 masih tidak dipermasalahkan. Setelah tahun 2002 kapal tanker diledakkan lagi ya, yang tidak berdaya, maka IMO bersidang yang sangat menggegerkan dunia ya. Oktober 2002. Sedangkan ISBS sidangnya tahun 2002 Desember ya. Bapak-bapak, teman-teman semua ya, kita mempunyai dukungan dasar hukum yang kuat. Yang pertama tadi ada Undang-Undang RI nomor 17 tentang pelayaran yang mengikat semua regulasi di kapal. Ini ada dasar hukum ya. Sebenarnya kita orang kapal senang sekali punya undang-undang yang banyak. Tetapi pelaksananya nggak seperti itu ya. Bisa 70% aja dilaksanakan sudah sangat senang. Bagi para pejabat ya, melalui channel YouTube ini kami ya. Kami itu artinya saya mewakili PASIS, siswa murid-murid saya yang 1 minggu lebih dari 10 kelas. Ya mengimbau supaya ditegakkan undang-undang yang berkaitan dengan SDM pelaut. Undang-Undang RI nomor 15 2003, kemudian Undang-Undang nomor 6 tentang perairan, Undang-Undang PP nomor 69, kepelabuhanan PP nomor 7, tahun kelautan, tentang kelautan. Ini PP nomor 7 juga paling banyak aktif untuk SDM pelaut. PP nomor 51 tentang perkapalan, Kepres 65 tentang ratifikasi SOLAS 74. Ya. Ini juga harus implementasinya benar ya. Kepmen koordinator bidang Polkam dan seterusnya, Kepmen Perhubungan 63 tentang organisasi, Kepmen Hub, Kepmen Hubsba. Ya, ini diharapkan kami mengimbau supaya teman-teman pejabat tinggi maupun menengah maupun rendah coba deh dibaca ya kepmen-kepmen yang sudah diterbitkan ini bukan untuk pajangan atau gagah-gagahan, tapi implementasinya ini siapa yang menjadi tolok ukurnya. Kalau menurut saya pertama Ditjen Perhubungan Laut yang harus tiap hari oprak-oprak anak buahnya ya, semua supaya kapal kita negara kepulauan ini menjadi negara maritim. Jadi kapal punya standar, pelabuhan punya standar IMO semua, walaupun kita mengatakan tidak seperti negara maju. Kita punya standar negara berkembang sejauh mana. Nah, itu ya memang ada kemajuan, tapi belum signifikan ya. Mari kita lihat terlalu banyak peraturan sampai surat-surat dari Dirjen. Nah, kita membuat surat mudah, membuat Kepmen sudah, membuat surat dinas mudah, tetapi pelaksananya ya nunggu kalau ada kejadian baru. Nah, kemudian kontrolnya, nah ini pertanyaan, bagaimana mau ngontrol kalau sebagian orang yang tidak menjiwai kapal? Memang gua pikirin ya, kalau betul-betul menjiwai orang kapal, ini sudah sangat bagus, tidak perlu nambah lagi peraturan,
tetapi implementasinya, ya baik untuk, kapalnya sendiri, untuk pemilik kapal, untuk penyewa kapal, untuk biro klasifikasi, untuk organisasi, pemilik kapal, INSA ya, kita merasakan yang sebagai pelaku-pelaku di kapal itu merasakan. Kita akan bahas lebih lanjut yang tentang hal yang diharapkan oleh para pelaut kita ini. Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini pertama kali masuk ke Luwu. Ya, di situ ada kantor perwakilan yang teman-teman ini mau ke offshore. Ini contoh pemeriksaan di kantor darat. Ya, ini yang sedang tanda tangan ini security manager Bapak Kolonel Laut Rahmadi. Ya. Saya kenal baik dengan beliau. Yang di sebelah sana lagi adalah manajer HRD ya. Ini Pak Tony siapa itu ya, lupa saya. Terus yang lain-lain ada tim. Saya sendiri sebagai auditor, jadi memperlakukan tidak terkecuali direktur maupun anak buah tetap didaftar. Bahkan sebelum didaftar namanya di kantor di Luwu, itu kami sudah mengirim email bahwa nanti ada tamu-tamu namanya ini, tolong dicatat, ucapkan, dan diberi nomor nomor yang jelas, karena akan diberi kartu merah, ini kartu merah ya, badge merah, ada nomornya, supaya tidak sampai ditukar. Nomor itu nomor terdaftar, ya, plat merah. Ini kami lakukan setahun 2 kali untuk di Luwu ya. Nah, ini plat merah tadi, ini yang dari kota Luwu. Kemudian sampai di Pandauke, kartu merahnya itu dengan nomor yang sama, ya, diganti kartu kuning. Kartu kuning ini pemeriksaan yang kedua di pos Pandauke ya. Pandauke itu daerah perbatasan Luwu dan Morowali. Ini security dan Pak Brahmadi memberi contoh. Ya, ini kolonel laut. Kita kalau sudah bicara laut ya enak, nyambung sekali ya. Mungkin maaf kata kalau kolonel angkatan darat atau kepolisian ya harus belajar bagaimana sifat-sifat kapal ya. Ini pemeriksaan setiap tahun 2 kali di Luwu, 2 kali di Bangka Marine Terminal. Mobil-mobil walaupun yang datang jelas adalah pegawai-pegawai semua, tetap tas-tasnya diperiksa ya, periksa dengan teliti ya. Karena dari sini kita akan berangkat menuju ke tengah laut, ya. Sekitar 1 jam dengan keruput ya, keruput isi 25. Nah, ini periksa semua. Ya walaupun orang-orang yang udah jelas, apalagi tamu-tamu yang belum dikenal ya, entah kontraktor, entah supplier, itu diperiksa. Bagi teman-teman di perusahaan lain, periksalah dengan sungguh-sungguh ya, karena kecolongan itu hanya sepele aja, bisa kelengahan kita itu mesti ada dan dicari-cari. Nah, asal membuka dengan sopan, dengan aturan ya kita pasang lagi dengan tertib, jangan dibuat amburadul semua ya. Supaya ini yang mau dibawa ke tengah. Oke, lanjut. Kewajiban pemerintah sebagai regulator. Ini jelas ditujukan kepada pemerintah ya. Ya lompati aja. Pemerintah ini harus peka. Saya masih merasakan kalau bukan orang kapal atau yang aware betul tentang kapal, itu sulit untuk melaksanakan semua regulasi yang sudah ada. Ya. Jadi kita negara hukum, negara maritim, negara hukum itu artinya
tiap tindakan ada aturannya. Nah, ini organisasi ya. Selintas tentang organisasi ini, teman-teman sudah jelas bahwa kita bagi 3 ya. Untuk kondisi umum adalah yang ada di kapal. Atau level 1. Level 1 itu bukan siaga 1 ya, kebalikan dengan yang di TNI. Level 1 itu kan kondisi aman, baik di port, facility, security officer ya, di offshore sana, itu harus memiliki sertifikat PFSO. Nah, itu mengontrol kapal-kapal yang ada di offshore itu. Ada. Jadi semua kegiatan harus dicatat oleh PFSO. Ini sertifikatnya ya PFSO sertifikat. Kalau di kapal-kapal ya misalnya kapal yang besar, sana ada superintenden ya, nakoda dan seterusnya. Kemudian kapal-kapal yang kecil ya itu juga harus punya sertifikat ISPS. Ini semua kapal yang ada di pelabuhan kita audit semua, kita periksa semua ya kondisinya dan semuanya. Level 2 ini ada posisi di kantor. Ya posisi saya sebagai CSO itu dengan sertifikat CSO juga ada. Di perusahaan kami ada 2 ya, Bapak Bramadi tadi dengan saya. Berdua ya, tentang juga merangkap sebagai manajer security officer. Pak Bramadi di daratnya, saya di lautnya ya. Kemudian berkaitan hubungannya juga dengan KSOP, Sabandar, KPLP, Polres setempat, dan tim setempat ya, dan pos Angkatan Laut. Ini hubungan ini harus mesra. Ya. Karena sewaktu-waktu terjadi, yang sudah pernah terjadi demo-demo, tentu tidak mungkin orang kapal atau yang orang di terminal mengatasi. Sehingga kita undang beliau-beliau ini untuk menjaga. Apalagi ladang minyak punya negara ya. Meningkat ke atas, yaitu kepada presiden direktur atau operation direktur, atau minimal operation manager. Ya. Itu harus diberitahu in case ada masalah. Kalau ini pun sifatnya meningkat di level 2, akan menjadi level 3 ini sampai ke tingkat Mabes TNI dan Mabes Polri. Ini sudah pernah kejadian juga ya. Dan ini organisasi ini resmi oleh perusahaan maupun oleh TNI Polri. Ini hubungan ini pun juga saya sudah pernah presentasi tentang ISPS terlengkap. Ya. Oh ada nih ya. Sampai lupa saya bahwa inilah sertifikat Company Security Officer. Ini adalah sertifikat yang pertama saya miliki tahun 2003 ya. Iya 2003 Oktober. Tahun kemudian setelah sidang AIMO, ABS melalui ABS konsultan melalui ini adalah bagian dari ABS ya, JMSS CO. Itu mengadakan training pertama kali di Jakarta selama 4 hari dan diterbitkan lagi namanya Company Security Officer. Tujuannya dari sini bisa memberikan pandangan kepada SSO atau PFSO karena beliau-beliau ini hanya memberikan leader-leader atau apa ya, ya leader pertama. Selain itu dibantu oleh Kementerian Perhubungan yang ditrainingkan nih. Jadi ini yang training company security officer ya tertentu ya dari perusahaan yang punya kapal dan dari apa Kementerian Perhubungan Laut yang berhubungan dengan kapal dan pelabuhan. Ini saya beruntung tahun 23 sehingga saya diberi kepercayaan untuk mengaudit semua kapal-kapal yang melayani ekspor impor. Kalau yang tidak melayani ekspor impor ya tidak. Modul 13 sudah dipelajari dengan baik dan masuk modul 14. Tentu ini masih sangat singkat
Kalau detailnya saya presentasi sampai ke bagian-bagian dokumen penting ISPS. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 13 ini, ya silakan klik tombol subscribe dan tanda like dan berbagi dengan teman-teman ini. Silahkan di-share ya. Nanti minggu ini, minggu depan, paling lambat saya akan selesaikan modul 14. Jadi karena ini merupakan modul keseluruhan tentang keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal, ya, ini bagian-bagian sangat padat, bahkan sangat padat. Kita nggak bisa menjelaskan secara keseluruhan. Seperti ini aja, ISPS Code ini bagaimana hubungan kita dengan TNI Angkatan Laut dan Lanal kita undang ya. Selama audit itu kita undang mulai dan Lanal, Kapolres, kemudian itulah saya memberikan presentasi di Kota Palu ya, di Pangkal Pinang, di Muntok dan seterusnya, mewakili teman-teman dari Dirjen Perhubungan Laut maupun dari kapal. Baiklah, semuanya mudah-mudahan lancar aja. Salam sehat, semangat, dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang ke-14. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih teman-teman yang budiman dan setia mendengar suara saya yang sangat singkat ini.